Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprijal Nugraha dari Administrasi Pendidikan dengan NIM 28847. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen stres dalam organisasi. Baik, untuk subpokok babnya ada 6. Yang pertama ada pengertian stres, yang kedua sumber-sumber stres, yang ketiga proses terjadinya stres, yang keempat dampak stres, yang kelima respon terhadap stres, dan yang terakhir ada strategi manajemen stres. Baik, untuk yang pertama mengenai pengertian stres. Stres dan konflik bagai dua sisi dalam satu koin. Stres sebagai suatu realitas dalam organisasi dapat menjadi penghambat dan pendorong efektivitas organisasi. Oleh karena itu, penting untuk dipahami sebagai karakteristik, sebab dan akibatnya, sehingga dapat diketahui bagaimana mengelola dan mengembangkannya untuk mewujudkan produktivitas kerja personel yang lebih baik. Nah, pada bab ini, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu stres, termasuk berbagai pandangan mengenai stres, apa penyebabnya, dan bagaimana dampaknya. Nah, untuk pengertian stres sendiri di sini berbeda setiap individunya. Yang pertama, stres merupakan suatu hal yang menyangkut interaksi antara seseorang dan lingkungannya, yaitu interaksi antara lingkungan sebagai stimulus dan individu sebagai respon. Stres merupakan konsekuensi dari interaksi tersebut, situasi, peristiwa, atau tindakan yang secara potensial dapat mengganggu atau dapat menimbulkan stres disebut stresor. Nah, stres akan timbul sebagai konsekuensi dari setiap tindakan, situasi, atau peristiwa yang terjadi pada lingkungan yang menuntut keterlibatan seseorang secara fisik dan atau psikis secara berlebihan. Stimulus lingkungan akan menimbulkan respon yang berbeda bagi setiap individu yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian, proses psikologis, dan fisiologis individu-individu tersebut. Nah, selain pengertian yang tadi saya jelaskan, di sini ada menurut para ahli ya. Pertama, ada menurut Panji Anorga. Stres merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan. Lalu yang kedua ada menurut Muhammad Surya. Stres merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena adanya kondisi yang memengaruhi dirinya. Yang ketiga ada menurut Sekuler. Stres adalah suatu kondisi yang dinamis saat individu dihadapkan pada sumber daya yang terkait yang hasilnya dipandang tidak pasti. Dan yang terakhir menurut Hani Handoko, stres adalah suatu kondisi ketegangan yang memengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Baik, untuk selanjutnya mengenai materi penyebab stres. Nah, untuk penyebab stres di sini kita akan membahas mengenai sumber dan faktor penyebab stres. Baik, kita lanjutkan saja mengenai penyebab stres atau sumber-sumber stres. Nah, sumber atau penyebab stres dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berasal dari faktor pekerjaan, faktor dari non-pekerjaan, dan faktor dari pribadi seseorang. Nah, ada suatu penelitian di Amerika yang diperoleh oleh Khairul Furqon menggambarkan ranking dan bobot stres beberapa pekerjaan atau jabatan sebagai berikut. Yang pertama, skor stres paling tinggi itu dialami oleh presiden. Yang kedua ada pemadam kebakaran. Yang ketiga eksekutif senior. Dan yang terakhir itu kita lihat ada pemegang buku. Nah, selanjutnya di sini ada sumber stres menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Adam Indra Wijaya. Secara umum dapat dikatakan semua bidang dan aspek organisasi dapat menyebabkan timbulnya tekanan psikologis bagi individu seperti kepegawaian, tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, faktor-faktor yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi seperti perceraian, kematian keluarga terdekat, dan sebagainya. Pada dasarnya, berbagai sumber stres dapat digolongkan berasal dari pekerjaan dan dari luar pekerjaan seseorang. Berbagai hal yang menjadi sumber stres yang berasal dari pekerjaan pun dapat beraneka ragam, seperti beban tugas yang terlalu berat, desakan waktu,
penilaian yang kurang baik, iklim kerja yang menimbulkan rasa tidak aman. Sedangkan situasi lingkungan di luar pekerjaan yang bisa menjadi sumber stres, contohnya adalah berbagai masalah yang dihadapi oleh seseorang, seperti masalah keuangan, perilaku nafkah anak-anak, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, dan masih banyak lainnya. Baik, untuk selanjutnya sumber stres menurut ahli yang kedua ini menurut R.S. Lazarus pada tahun 2003. Pengertian stres menurut Lazarus tersebut dapat dipahami bahwa pengalaman individu berupa peluang ataupun ancaman yang dipersepsi oleh individu sebagai suatu hal yang penting, dan juga dipersepsi bahwa kedua hal tersebut tidak dapat ditangani secara efektif. Pengertian stres ini memiliki beberapa catatan khusus. Pertama, stres itu dapat berupa pengalaman, peluang, atau ancaman. Kedua, peluang maupun ancaman tersebut dipersepsi penting oleh individu. Yang ketiga, stres itu tidak menentu atau tidak pasti. Nah, definisi ini dapat dipahami bahwa stres adalah pola tertentu yang mengganggu reaksi psikis atau fisik yang terjadi ketika suatu lingkungan mengancam motif-motif penting dan memerlukan kemampuan seseorang untuk menanganinya. Dan untuk selanjutnya ada sumber stres menurut Tehani Handoko. Menurut beliau, stres merupakan suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologis. Sedangkan makna stres sebagai kata kerja adalah memberikan tekanan atau ketegasan dalam cara berbicara atau cara menulis. Stres dari kajian perilaku organisasi dapat bermakna sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata benda menjelaskan bahwa stres adalah suatu kondisi psikis yang tertekan dialami oleh individu atau pekerja atau karyawan. Sedangkan stres sebagai kata kerja diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh manajer atau pengelola organisasi terhadap anggotanya atau karyawannya supaya mereka memiliki suatu perilaku kompetitif atau perilaku produktif. Baik, di sini ada bagan mengenai sumber-sumber stres. Nah, dalam bagan ini ada sumber potensinya dan ada konsekuensinya. Nah, yang pertama itu sumber potensialnya. Yang pertama ada environmental factor atau faktor lingkungan. Lalu yang kedua ada organizational factor atau faktor organisasi. Dan terakhir ada faktor personal. Nah, ketiga ini dipengaruhi oleh individual difference atau perbedaan dari setiap individunya. Apakah individunya itu cenderung ke faktor lingkungan atau faktor organisasi atau bahkan ke faktor personal. Nah, setelah munculnya potensial yang menyebabkan ini, maka timbullah rasa stres. Nah, rasa stres ini mengakibatkan yang pertama gejala fisiologis, lalu yang kedua ada gejala psikologis, dan yang ketiga gejala perilaku. Oke, untuk selanjutnya mengenai materi proses terjadinya stres. Baik, kita langsung lanjutkan saja pada materinya. Di sini ada gambaran bagaimana terjadinya stres menurut model Gibson. Pertama itu adanya penekanan dalam pekerjaan seperti penekanan lingkungan, penekanan individual, dan penekanan kelompok. Lalu yang kedua ada penekanan individu atau moderator seperti demografis atau perilaku, ada kelamin, pendidikan, atau kesehatan fisik. Lalu yang ketiga ada tekanan, pengalaman psikologis atau fisik atau persepsi mengenal tuntutan yang berlebih tentang terhadap orang. Lalu yang terakhir ada konsekuensi atau akibatnya, seperti subjektif kegelisahan, perilaku mudah terkena kecelakaan, dan kognitif tidak mampu mengambil keputusan yang sehat.
Baik. Nah, gambar yang dikembangkan oleh Gibson tersebut menunjukkan bahwa stres terjadi karena adanya tekanan kepada individu, di mana individu tidak memiliki kapasitas untuk merespon tekanan tersebut dengan baik. Baik, untuk selanjutnya mengenai dampak atau akibat stres. Nah, dampak atau akibat stres dapat kita lihat baik fisik maupun mental sangat berpengaruh terhadap dinamika perilaku seseorang, tergantung bagaimana ia menghadapi atau merespon kondisi yang menimbulkan stres itu sendiri. Akibat stres ini bermacam-macam. Ada akibat positif yang dapat memotivasi seseorang, merangsang kreativitas, mendorong untuk tekun bekerja, atau bahkan dapat memberikan inspirasi untuk hidup lebih baik lagi. Namun banyak pula yang berakibat negatif, yang merusak dan berbahaya. Nah, di sini menurut Muhammad Surya, stres itu tidak selalu mempunyai pengertian negatif. Dalam kondisi tertentu, stres dapat berdampak positif. Stres demikian disebut eustress. Nah, dalam psikologis, stres itu kecenderungan gampang marah, frustasi, cemas, dan lain-lain. Sementara dalam jasmani itu perubahan hormonal, tekanan darah tinggi, dan detak jantung cenderung lebih cepat. Selanjutnya, dalam hal perilaku, kurang mampu membuat keputusan, mudah lupa, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dalam perspektif lingkungan, suasana rumah tangga yang kurang harmonis, lingkungan pekerjaan kurang produktif, dan sebagainya. Nah, sementara menurut Gibson, itu secara umum akibat atau dampak dari stres itu ada beberapa kategori, meliputi yang pertama ada subjektif, itu karena kecemasan, agresif, acuh, tak acuh, kebosanan, dan depresi. Selanjutnya dalam bentuk perilaku, kecanduan alkohol, ledakan emosi, makan minum berlebihan, dan sebagainya. Lalu dalam akibat kognitif, ketidakmampuan mengambil keputusan yang sehat. Dan yang terakhir dalam akibat keorganisasian, ketidakhadiran atau produktivitas rendah. Nah, untuk selanjutnya mengenai materi tanggapan atau respon terhadap stres. Kita lanjutkan saja materinya. Tanggapan atau respon terhadap stres manusia adalah sebuah sistem kesatuan yang terdiri dari sistem dari subsistem. Kesatuan ini harus dikendalikan secara terpadu untuk menjaga agar tetap berada dalam keseimbangan yang dinamis. Proses menjaga keseimbangan ini disebut dengan homeostatis. Stres terjadi karena adanya ancaman terhadap ketidakseimbangan ini. Tanggapan atas stres ini dikenal dengan adaptasi. Berkenaan dengan adaptasi ini telah dikemukakan oleh Hans Selye yang dikutip oleh Gibson, yang disebutnya sebagai GAS atau General Adaptation Syndrome. Dia menyatakan bahwa ada 3 fase dalam menanggapi stres, yaitu tahap pertama alarm, yang kedua tahap perlawanan, dan yang ketiga terhadap kelelahan. Nah, dalam style gas atau Selye gas, di sini kita lihat ada sebuah ilustrasi di mana dalam tingkat 1 itu kita masih dalam posisi normal gitu. Lalu lama-kelamaan tingkat normal dari ketahanan kita itu mulai rendah gitu. Lalu ke tingkat kedua kita mulai memuncak, dan ke tingkat ketiga kita mulai merendah lagi gitu. Yang pertama itu reaksi sinyal. Badan menunjukkan perubahan karakteristik dari paparan pertama dari stresor pada waktu yang sama, ketahanan tuntun. Lalu yang kedua ada ketahanan. Tahap kedua terjadi jika terus-menerus terpapar kena stresor tidak sesuai dengan adaptasi ketahanan naik di atas norma. Dan yang terakhir ada reaksi sinyal. Tahap ketiga ini menyusul terus terpapar karena stresor yang sama. Badan telah menjadi tersesuaikan, akhirnya energi adaptasi dilakukan. Nah, jadi ketika ini kita sudah mulai terbiasa dengan hal-hal yang stres. Baik, seperti itu. Untuk materi selanjutnya mengenai strategi manajemen stres. Baik, kita lanjutkan saja mengenai strategi manajemen stres. Strategi dalam organisasi dan manajemen merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap pemimpin atau manajer. Oleh sebab itu, pemimpin bertanggung jawab terhadap penanganan dan kelancaran tugas-tugas yang diberikan organisasi. Dalam kondisi
tertentu, stres menjadi sesuatu yang menguntungkan, tetapi dalam kondisi lainnya, stres menjadi kondisi yang merugikan. Stres yang terlalu tinggi atau terlalu intens akan mengakibatkan kinerja individu menjadi menurun. Sedangkan tingkat stres yang rendah akan mengakibatkan kinerja menjadi lebih baik. Nah, di sini menurut Gibson pada tahun 1993, dalam semua kemungkinan, stres tidak dapat dalam program apa saja untuk mengatur stres yang masih dapat diterima adalah mengakui bahwa tekanan itu ada. Setiap program untuk menangani stres harus dimulai dengan menentukan apakah stres itu ada dan apakah yang menyebabkan adanya stres tersebut. Penanggulangan stres ini dapat berupa program organisasi dan atau program individual. Yang pertama, untuk manajemen stres itu kita harus memastikan apakah stres itu ada atau tidak ada. Lalu yang kedua, kita harus menganalisis apa yang menyebabkan terjadinya stres. Dan yang terakhir, kita mengambil tindakan penanganan dengan program keorganisasian dan program individual sebagai strategis. Oke, baik, kita lanjutkan saja. Nah, di sini cara bagaimana manajemen stres dalam organisasi dan bagaimana cara manajemen stres secara individu. Yang pertama, dalam program keorganisasian itu menyangkut analisis peran seperti penentuan kembali peranan-peranan, beban peran, dan melaksanakan prosedur pengurangan stres seperti job adjustment, redefining, dan restructuring. Lalu ada program secara individual. Nah, ini lebih cenderung menekan upaya-upaya pada unsur fisik seperti pengenduran urat saraf, bersemedi, dan kontrol proses biologis. Nah, sementara itu menurut Stephen P. Robin itu manajemen stres itu dapat dibagi menjadi dua seperti yang tadi dijelaskan. Ada menurut individu dan ada secara organisasional. Secara individual itu pendekatan ini menjelaskan bahwa seseorang karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stresnya. Strategi individu yang telah terbukti efektif mencakup pelaksanaan teknik-teknik manajemen waktu, meningkatkan latihan fisik, latihan pengenduran atau relaksasi, dan perluasan jaringan dukungan sosial. Sementara dalam lingkup organisasional, pendekatan organisasional menerangkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan stres, terutama tuntutan tugas dan peran. Struktur organisasi dikendalikan oleh manajemen, strategi yang mungkin diinginkan oleh manajemen untuk dipertimbangkan antara lain perbaikan seleksi personal dan penempatan kerja. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perilaku. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.